Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 5 atas nama Nur Tasyeni kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 5 Bone. Di sini kami akan menjelaskan materi sejarah Indonesia, yaitu tentang integrasi Timor Timur dan dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Di Timor Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum Apodeti Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri UDT bersama Apodeti, Kota, dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI dan pembentukan daerah tingkat 1 Timor Timur. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru, yaitu pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Pemerintahan sentralitis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Nah, selain masalah-masalah di atas, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru telah melakukan tindakan anti-demokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM, sekalipun Indonesia menolak laporan kedua lembaga internasional tadi dengan alasan tidak fair dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri, pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang berindikasikan pelanggaran HAM. Dalam kurun waktu 1969 sampai 1983, misalnya dapat disebut peristiwa Pulau Baru, tempat penjara bagi orang-orang yang diindikasikan terlibat PKI. 1969 sampai 1979, peristiwa Malari Januari 1974 yang berujung pada depolitisasi kampus. Kemudian pencekalan terhadap petisi 5 Mei 1980. Pada kurun waktu berikutnya, 1983 sampai 1988, terdapat 2 peristiwa, yaitu peristiwa penembakan misterius Petrus Juli 1983, peristiwa Tanjung Priuk September 1984. Pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata. Penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Itulah tadi yang dapat kami jelaskan tentang materi integrasi Timor Timur dan dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Sekian dari kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan karena kami di sini hanya membacakan materi, bukan mengisi hatimu yang sunyi. Bye bye. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.